Aman, Wak. Aman lah ya, Wak. Biar amannya tetap aman, jangan lupa subscribe ya, Wak. Oke, Wak. Hari ini awak lagi di Istana Sampah Pak Madun. Jadi, Wak, tempat ini mulai dikenal sekitar tahun 2020 dan semakin ramai dibicarakan sejak tahun 2021. Konsepnya dibuat sebagai simbol bahwa sampah laut yang selama ini dianggap tidak berguna sebenarnya bisa berubah menjadi sesuatu yang punya nilai. Semua bangunan yang ada di sini, Wak, itu terbuat dari kayu hanyut, botol plastik, sendal bekas, jaring nelayan yang rusak, dan semua barang-barang yang hanyut dari laut, Wak. Keren kan, Wak? Keren kali, Wak. Dan yang bikin merinding, Wak, semua sampah di sini itu bukan dari sampah lokal aja, Wak. Karena Bintan ini dekat dengan jalur laut internasional. Sampah yang hanyut bisa datang dari berbagai negara yang ada di sekitar Indonesia. Bahkan ada tulisan luar negeri di botol dan kemasan yang ditemukan, Wak. Jadi ibaratnya laut kita ini macam grup WhatsApp dunia, Wak. Semua orang masukin sampah, tapi yang baca notifnya orang pesisir kayak kita inilah, Wak. Lemah badan, Wak. Nah, tapi dari situ pula Pak Madun punya ide dan konsep serta gagasan untuk mengolah sampah-sampah yang hanyut dari laut itu menjadi sebuah bangunan, menjadi sebuah patung yang mirip dengan binatang bahkan orang, Wak. Dan itu semua berasal dari kayu-kayu yang hanyut, Wak. Keren Pak Madun nih, Wak. Jadi kalau orang lihat, Wak, sekilas mungkin wah ini Pak Madun modalnya miliaran. Padahal ini lebih menggunakan kreativitas, Wak, dari bahan dan barang bekas yang hanyut dari laut. Bahwa saya akan berhenti perjalanan saya dan saya angkat kamu menjadi profesor di suatu saat dan kemungkinan juga sampai ke tingkat raja. Tempat ini bagus karena hanya 2 km, saya jelaskan hanya 2 km dengan Laut Cina Selatan. Itu tahun berapa tuh, Pak? Tahun-tahun 95, 96 gitu, Pak. 95, Nah, 97 dia tahap survei pertama. Habis itu dia kembali ke Singapura. Lalu dia ajak ilmuwan Amerika Serikat, Washington Post. Bahwa saya ketemukan tempat di dunia ini dan bisa mengamankan perang dunia ketiga. Penjelasan ke Washington Post itu. Setelah ketemu dengan saya jelaskan tapi ini lambat. Prosesnya karena saya ini orang merantau. Bapak asli mana, Pak? Saya Buton. Oh, Buton. Buton. Sekarang Buton Tengah, Teluk Lasongko itu disebut kalau di sana. Habis itu dia bilang, Washington Post itu dia bilang begini, apakah kamu bisa menceritakan soal Donald Trump? Lalu saya bilang bahwa Donald Trump akan naik di dalam urusan kamu itu naik menjadi presiden pertama. Akan turun dengan kesusahan tetapi dia akan naik kembali dengan permasalahan yang sama. Guru saya bilang sama dia, percaya itu bahwa itu akan berbukti nanti. Dan itu sekarang terjadi. Dan itu terjadi. Lalu, Pak, hubungan dengan Istana Sampah ini? Hubungan dengan Istana Sampah ini, menurut keterangan sekolah, setiap kematian orang yang menjalani persugihan, misalnya dia ambil ini potong, ambil yang bagusnya ini dia buang. Pada saat diletakkan itu dia punya setiap hari mencari makan. Ketika saya ambil di sini, nasib dia berubah. Orang yang menjalani persugihan itu harus memberikan dia motor atau sepeda atau speedboat. Dia harus memberi ke dia karena dia hari-hari di situ. Ketika saya ambil, dia berterima kasih dengan saya. Itu hubungannya. Nah, sehingga ketika sampah-sampah ini ke sini, dia menyatakan bahwa suku laut akan terangkat. Nah, itulah begitulah dia, Pak, hubungan dia. Jadi ini memang punya hubungan erat dengan suku laut ya, Pak? Ada hubungannya. Masalahnya dia itu tidak memiliki pendidikan, tidak memiliki dasar agama, salah satu agama, hanya memiliki kepercayaan bahwa semacam animisme, bahwa apa yang dia lakukan itu adalah agama. Nah, dia berada tiap hari di situ hanya karena agama. Ya, suku laut itu memang kepercayaan seperti itu. Seperti itu, karena dia ya itu. Pak, jadi saya mau nanya-nanya, Pak. Apa, ini dibangun dari tahun
Tahu awal Megawati saya survei ini. Awal Megawati, tetapi pada waktu itu saya sangat meragukan. Hanya orang bicara ke saya bahwa ini lokasi ini adalah lokasi persugihan. Kamu jangan berani. Tapi Lokasi ini? Ini lokasi ini. Awalnya? Tapi saya bilang tanah saya. Ini kan induk berakit pertama. Iya, tapi betul. tidak ada yang berani tinggal karena ini adalah tempatnya untuk persugihan persembahan. Ada ular di sini sebesar batang kelapa. Dia sering makan. Dan Bapak tinggal di sini? Saya tinggal di sini setelah Dan tidak pernah jumpa? Ada, tapi setelah saya ketahui itu bahwa saya ketahui untuk mengatasinya saya ketahui dia itu paling takut sama api. Kalau ular itu. Pak, ini sorry Pak. Sampai sekarang itu sudah ada di Tanjung Berakit. itu ular betulan. Ular betul. Besar. Tapi setiap dia akan muncul kecuali ada mati atau kudeta besar di Jakarta, dia muncul ke sini, dia datang. Ada nuansa mistis juga ya? Ada nuansa mistis, umpamanya dia ada di sini. Pernah dijumpai sekolah katanya setinggi gini, saya turun saya jumpa dia, itu berarti ada rencana kudeta di Jakarta, sudah bisa ditebak bahwa harus kita usir baru agar tidak terjadi. Ada mistik. Lalu selalu saya merapat dengan angkatan laut merapat dengan saya. Karena apa yang saya ketemukan itu, saya buka teori itu dibenarkan oleh dia bahwa itu bisa benar. Karena ini dulu kan wilayah teritorial angkatan laut. Dulu. No, Pemala dia tahun-tahun 96 Pemala turun sini. Ini perbatasan negara ini kan. Nah, Pak, itu. jadi ini Bapak, ini hasil sampah dari laut semua nih Pak? Sampah dari laut semua, dari hutan-hutan bakau ini saya ambil. Saya pikul, awalnya tak ada, jadi saya pikul, saya bawa ke sini. Dan saya peragakan bahwa itulah sekemampuan setiap pengunjung. Nah, setiap pengunjung itu ada kemampuannya. Nah, itu loh. Dikumpul, akhirnya kayak jadi bentuk rumah. Ada bentuk rumah, ada bentuk Kayak orang, bentuk binatang, ada bentuk ulara. orang. Seperti itu, kayak model orang, karena orang Bugis sering kesini akhirnya kayak model ayam jantan dari timur gitu. Iya, betul, Iya itu. Padahal kayu ditambah kayu lain. Itulah. Pak, kita jalan-jalan Oke, boleh Pak? silakan kita jalan-jalan. Buah kunjungan dia di puncak. Ini berarti ada berapa kunjungan yang pernah? Ya, ada seperti dari TV wartawan. One. Nanti TV One ini tuliskan bahwa dia tidak boleh ketinggalan. Nah, Tribun, TV One, Kompas. TV. Karena TV One ini sering ditakuti orang, Pak. Kritis. Kritis. Jadi saya bilang itu memang wartawan begitu. Kalau tak kritis dia tak bukan wartawan. Betul. Harus kritis dia. Inilah. Dari UPI juga ada ya Pak? Iya, mereka kelompok dari kemarin umrah apa semua rame ke sini. Dari City Pol itu. Universitas Indonesia. Nah, kemarin mahasiswanya, kalau ini rektornya langsung. Cuma dia ada ini mau minta menjadi menteri rektornya. Saya bilang itu urusan Prabowo bukan urusan saya. Betul. Kalau saya kan tak bisa berfungsi, Oh, hanya iya. doa. Hanya doa. Itulah kalau saya buat begini berarti Prabowo harus berjuang melalui Prancis. Itu baru saya bikin gitu. Dia begitu. Gimana Pak? Ini kan baru saya naikkan dari pantai. Kayu Disimpan deh. suku laut kayak ini. Berarti Presiden Prabowo harus ke Prancis melobi bagaimana kerjasama pendidikan, bagaimana kerja ekonomi. Oh, dia baru dari Perancis kan Pak? Iya, baru tak tahu juga, tapi dia harus Sholat. begitu. Sholat Idul Ada Adha. yang tak tahu juga, tapi dia harus begitu, Pak. Kalau tidak begitu, dia dikecilkan dunia internasional, ekonomi tambah rusak. Kok bisa? Begitu ya, apa hubungannya itu kalau menurut saya? Iya. Karena Amerika juga begitu. Amerika kemarin saya suruh hentikan serangan di Teluk cari perundingan, tapi ada sekretarisnya itu dia berjuang terus untuk perang, akhirnya kan dibunuh mati juga kemarin di hadapan Donald Trump 1 minggu lalu. Ya, Dia kan ada hubungannya. upaya pembunuhan Donald Trump ya Pak? Ya, itulah. Dia begitu. Jadi memang Tahu juga saya apa hubungannya itu. Setiap saya ambil kayak itu apa hubungannya dengan ini, tapi itu terjadi selalu. Itu yang menjadi saya bagaimana bisa terjadi sehingga saya tidak menonton televisi, tidak menonton koran. Begitu saya angkat satu kayu sudah tahu bahwa ini akan terjadi di tempat negara lain ini. Pak, ini Bapak angkat Dari pantai sendiri. saya angkat sendiri. Ketika ini dia palang pintu gini, ketika itu juga saya mematahkan langkah bahwa Prabowo tidak naik, tetapi sekolah menyatakan bahwa Prabowo naik. Ada kayu simpan kayak model gini. Pak, tadi Pak bilang Prabowo naik karena suku laut. Karena suku laut dia membentangkan itu sebelum 5 tahun kemudian. Saya tidak tahu dia ada cari ketam. Tapi dia bantah saya bahwa teori kamu itu salah, Madun. Teori kami ini yang betul. Dan dia dulu biasa sama Dan saya. orang suku laut itu sekarang ini masih ada Pak? Masih ada. Itu yang mengatakan teori-teori itu masih ada? itu fanatisme dia. Mereka itu sangat rahasia. Kecuali orang yang dikenal baru dia mau ngomong. Oh. Nah, sangat rahasia orangnya. Kalau jumpa orang lari, kecuali saya sudah kenal betul. Fakta menarik nih ya, Pak, ya? Jadi fakta menarik. Jadi kalau orang yang belum dikenal dia lari, takut.
Tapi kalau dia jumpa saya dia senang. Apa saya kan udah terbuka. Ini Oh, loh. ada yang buang utang. Utang ya, Pak? itu dibuang dipasang gitu. Nah itulah. Pak, jadi Bapak tinggal di sini, Pak? tinggal di sini Pak. Tinggal di sini. Ini ruang mobil tamu saya. Kalau ini apa? Kolonel M. Yusuf. Ya itu boleh tanya lah dia. Dia kan datang sini masih letu. Jadi dia bilang tolong saya sampai ke jenderal. Saya bilang saya uji di sini bisa. Akhirnya saya tulis dia kolonel gitu Pak. Dia bawa pasukan. Kalau ruang tamu saya kan di sini Pak. Ini lah ruang tamu saya. Tempat terima tamu. Tapi selalu saya gulung kan masih basah lah Pak. Saya gulung tempat dulu. Gini baru saya pasang kembali. Let's go. Masuk. Nah ini lah Pak. Nah ini. Inilah ruang tamu spesial. Ruang tamu spesial. Ini dari umrah ini ada lampu dia panas surya. Tapi Oh. ini belum saya biasanya salap dengan minyak tanah. Inilah Pak. Oh, Bang Andi Lopak. Andi Lopa, tahu kenal Andi Lopa? Kenal. Nah dia kan perjuangkan ini lah Pak. Betul. Pak, tak usah repot-repot, Pak. Ada apa? Saya mau keliling-keliling Iya, ini, Pak. kali ini lah Pak. Inilah lokasinya. Pernah masuk ke Kompas TV ini yang perjuangkan. Dulu kami jele-jele. Andi Lopa ini berjuang karena kami dari timur itu masih jele-jele. Dia tanya-tanya saya bagaimana Australia. Australia itu dia perjuangkan ini bersama Amerika. Karena dia takut Amerika sama Rusia itu sering main pukul. Omset terbesarnya di Singapura. Kalau begini-begini Amerika kan tak mau. Dia menyatakan di dunia ini sahabatku dan keluargaku. Jadi, Wak, kalau kalian kesini dan sembang-sembang dengan Pak Madun, jangan cepat-cepat bilang paham dulu, Wak. Karena cerita beliau kadang memang di luar cara berpikir kebanyakan orang. Sekilas, awak melihat ya, Wak, gaya beliau mengingatkan pada almarhum Lord Rangga. Penuh gagasan, penuh teori, dan sering membuat orang mengkerut dahinya, Wak. Ada sebuah fakta menarik, Wak. Pak Madun bahkan dikenal dengan berbagai gelar, mulai dari profesor sampai raja. Beliau juga bercerita tentang bahwa burung-burung sering datang ke tempat beliau dan memberikan informasi terkait banyak hal, mulai dari kerusakan alam, praktek persugihan, hingga isu-isu internasional seperti perang, Wak. Wow, macam mana tuh, Wak? Keren kali ya, Wak. Bahkan Pak Madun juga bercerita bahwa ada pihak-pihak dari luar negeri seperti intelijen Amerika yang sering datang untuk konsultasi ke beliau, Wak, terkait banyak hal, Wak. Bagi sebagian orang, cerita-cerita ini mungkin terdengar sulit untuk dipercaya, Wak. Tapi bagi Pak Madun, itu adalah bagian dari cara beliau memandang dunia. Jadi, Wak, awak betul-betul teringat, Wak, dengan almarhum Lord Rangga yang ucapannya dulu sempat ditertawakan. Namun sekarang, ucapannya kemudian dianggap menjadi relevan. Sama halnya seperti Pak Madun, Wak. Jadi kayu ini disimpan ketika Pangkostrat Prabowo itu terguling. Oh, waktu Prabowo masih jadi Pangkostrat. Masih Pangkostrat lalu digulingkan oleh militer lain. Tahun 98 ya, Pak? Kita tak tahu juga tahunnya. Pada saat ini saya kan pasang bubu. Saya tunggu air, tiba-tiba ini saya pijak. Akhirnya saya dongkel-dongkel dengan kayu itu, naik. Setelah naik, tiba-tiba muncul suku laut. Katanya, kenapa kamu angkat kayu itu? Saya bilang, saya tak tahu kayak model apa ini. Akhirnya saya kasih naik gabus. Lalu dia bilang, kalau begitu militer akan berkuasa. Saya bilang, bagaimana? Akhirnya saya cari militer, kalau bisa militer calon presiden lah. Berarti itu kejadian di Tahun ketika mau sesudah Jokowi. Sesudah Jokowi naik itu kan Prabowo ada masalah dulu. Oke. Nah, lalu saya bilang bersabar. Isu HAM itulah ya, Pak, ya? Isu HAM itu lalu saya bilang bersabarlah, lebih bagus menunggu untuk periode berikutnya karena kemungkinan lebih bagus kejar target itu, jangan dibilang orang ambisius. Tetapi itu coba satu kali lagi, kalau gagal kalau naik mungkin naik. Nah, lalu saya berani spekulasi dengan militer bahwa Prabowo akan berkuasa.
Coba itu bisa keterangan itu bisa ditanyakan kepada M. Yusuf. Sekarang Kolonel M. Yusuf di Bandung. Berarti itu sebelum Prabowo jadi presiden. Sebelum, sudah 5 tahun kemudian, setelah itu kan ada gonjang-ganjing politik antara Jokowi sama Prabowo, masalah naiknya ini ada persoalan, lalu saya bilang saya beri keterangan kepada militer bahwa lebih bagus bersabar dan tunggu 5 tahun lagi. Banyak orang bilang bahwa Prabowo ambisius. Tidak, itu kita kejar data. Dan itu berdasarkan kayu ini. Kayak berdasarkan satu kayu aja atas keterangan suku laut. Saya juga pegang pada itu, pada satu kayu itu, sehingga kayu-kayu di sini diabadikan, itulah. Pak Prabowo mesti ke sini. Ya, kalau bisa juga dia Minimal jalan ini di aspal. Ya itulah ya, kalau dia datang ke sini saya minta tolong, ini kan sudah jadi istana supaya dia aspal karena dia bisa cepat. Karena pemerintah sudah ajukan. Kenapa Pak namakan tempat ini istana, Pak? Karena ini sudah didata, banyak ilmiah yang didatangkan di sini, sekitar 1.100 profesor, rata-rata bahwa ini istana, tetapi hanya apakah satu orang itu bisa. Ini menjadi perdebatan dunia, baik di Singapura maupun BBC London, kenapa bisa satu orang manusia bisa bikin istana, tapi fakta yang tidak bisa kita ingkari. Dan istana ini Bapak sendiri yang bangun. Yang bangun, yang gali tanahnya, yang bikin saya, itu yang menjadi kontroversial. Dan waktu Bapak bangun ini inspirasi dari mana sih, Pak? Itu yang pertama ketemukan, yang bisa mendefinisikan itu Profesor Jeff. Profesor Jeff itu dari orang Tibet asli, tapi Tibet, dia mencapai profesor di Prancis, lalu di Britania dia bekerja di Konsultan Singapura, mencapai sudah mau pensiun. Dia berani bahwa keterangan itu bisa betul. Dia uji dengan ilmu dia, tapi ya saya tertarik itu gini, Pak, karena bagi saya ya, Pak, untuk Bapak sendiri seseorang lah ya, Pak, ngebangun istana kayak gini dengan kayak ada bangunan jadi kayak gajah, kayak kayu, kayak orang, kayak monyet gitu. Itu susah tuh, Pak. Berarti Bapak ini luar biasa imajinasinya ya, Pak? Seperti ini, waktu saya angkat itu tidak sangka bahwa ini akan berbentuk kayak model gini. Hanya saya mau angkat kayak ini, ada apa hubungannya dengan pernyataan sekolah bahwa militer akan berkuasa? Sementara dia orang bodoh, tak ada sekolah, hanya cari sampai sekarang orang sekolah itu yang bisa membaca keadaan itu masih ada, Pak? Tidak bisa, mereka itu kan bodoh, hanya disuruh jaga itu, tetapi ada kode-kode dia di pantai, misalnya dia naikkan semacam ada topi militer atau apa untuk dia, bahwa ini orang militer, dia gitu. Dia kan dibatasi oleh agen, ada rahasia-rahasia karena ini perbatasan negara, hanya disuruh begitu-begitu aja dia. Beliau memiliki cara pikir dan cara pandang yang unik dan berbeda, Wak. Setuju atau tidak, satu hal yang pasti ya, Wak, beliau berhasil membuat orang berhenti sejenak lalu berpikir. Keren juga Pak Madun ya, Wak. Jadi, Wak, kalau kalian orang Bintan atau orang yang berada di luar Bintan dan penasaran dengan istana sampah, kalian wajib datang ke sini, Wak. Bawa kopi, Wak. Jadi sambil ngobrol sama Pak Madun, sambil ngopi, sambil tekan gorengan. Makin lama ceritanya tua. Satu hal positif yang wajib kita ambil dari cerita ini, Wak, bahwa sesuatu hal yang kita anggap sampah, jika kita memiliki konsep, ide, dan gagasan, itu bisa berubah menjadi sesuatu hal yang punya nilai yang besar. Terima kasih ya, Wak, sudah nonton video ini hingga akhir. Sampai jumpa di video selanjutnya. Wadidaw.